Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud kedatangannya harus juga kita mengetahui, ya. Maksud kedatangan Tuhan tahap pertama di udara dalam Yohanes 14 ayat 3, boleh dibaca Pak? Yohanes 14 ayat 3. Haleluya. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, ini janji kepada orang-orang percaya. Apabila aku telah pergi, Yesus sudah pergi ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Janji ini mari sama-sama kita imani, kita pegang dengan sangat teguh, jangan goyah. Saya katakan jangan goyah adalah kadang-kala kita digoyahkan begini, ya. Aku nggak punya rumah, aku carilah rumah. Aku nggak punya harta dan kekayaan yang bisa kuwariskan ke istriku, anakku, maka aku bekerja untuk cari tempat di mana kami sekeluarga punya rumah, punya asuransi, ya, masa depan sibuk, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sibuk demikian, silakan sibuk, ya. Tapi jangan lupa Tuhan. Silakan, nggak salah masuk asuransi untuk masa depan kita, tapi sanggup bayar, ya. Tengah tahun, 2 tahun putus, sayang kali uang itu, ya. 3 bulan terhitung, habis uang kita. Kontraknya 10 tahun, tahu-taunya di tahun ke-9 nggak bisa bayar, hangus uang kita semuanya itu. Harta kita hangus, sehingga stres, ya. Rumah yang mewah terbakar, stres. Kendaraan kita ketabrakan, stres. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan bagi kita ini bukan hiburan. Jangan anggap hiburan, ya. Oh, saya nggak punya rumah, oh, aku terhibur, nanti rumahku di surga. Bukan. Lebih daripada hiburan maksud saya. Lebih daripada hiburan adalah lebih menguatkan, meneguhkan kita. Situasi apapun tidak mempengaruhi hidup kita, dan kita percaya setiap pribadi kita, nggak satu keluarga, setiap pribadi kita punya rumah di surga. Saya punya rumah di surga. Amin. Amin. Pak Gembala punya rumah di surga. Ibu Gembala ada rumahnya di surga. Nggak satu rumah. Sekarang kan satu rumah, ya. Kita semua keluarga satu rumah. Di surga nggak satu rumah, karena tidak ada istilah kawin dan mengawinkan. Semuanya kan sama seperti dengan malaikat. Amin. Dan kita punya satu rumah, dan rumah kita itu mewah, berlantaikan emas kalau dibaca di kitab Wahyu. Ini janji Tuhan. Amin. Jadi kalaupun, ya, saya masih ngontrak, belum punya rumah, sabar gitu, ya, sabar. Tuhan mau datang. Karena rasanya begitu. Saya cari KPR yang murah. KPR subsidi Pak Jokowi. Dapat brosur, saya mencirim DP 2 juta tanpa akad kredit. Kasih DP 2 juta, dapat kunci rumah baru. Angsurannya hanya 900.000, sesuai dengan kontraknya berapa, entah 15, entah 20. Udah? Nah, saya pikir saya bisa. Sesuai pendapatan, bisalah menyisihkan, bisalah. Dah, pergi ke semen cirim, ya, lihat lokasi. Wah, tinggal pilih, Pak, Bapak mau pilih mana? Persimpangan ini, ya, kompromi sama istri. Kalau bisa, ini rumah sambil buka usaha konveksi atau usaha kursus menjahit.
Ya, apa artinya punya rumah tapi nggak punya usaha, kan begitu? Cocoknya simpang. Wah, saya videokan, ya, udah. Kemudian tanya jawab, tanya, kemudian tanya. Saudara, Bapak Ibu, rupanya kalau sudah nama kita kena sudah tercantum KPR subsidi pemerintah dari BTN, nggak bisa 2 kali, sekali dalam seumur hidup. Nggak bisa 2 kali kalau namanya sudah tercantum. Saya bilang pada pihak KPR ini, Pak, nama KPR saya yang ada di Rorinata itu, nama saya itu mau dibalik nama. Itu bukan rumah saya, tapi rumah kakak saya yang mengatasnamakan saya. Oh, sama juga, Pak. Nggak bisa. Oh, kalau begitu nama istri saya. Nggak bisa juga, Pak. Satu kakak. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Bapak cari orang menggunakan nama atas orang lain, keluarga atau siapa. Satu. Cara kedua, beli cash 150 juta. Dari mana lah uang 150 juta, kan gitu kan? Itu tipe 36. Saya bilang sama istri saya, kalau tipe 36 habislah hanya untuk ruangan mesin semua. Bagaimana nanti lemari, alat-alat lain, sepeda motor 2, bagaimana nggak muat lagi lah. Mesin semua, aduh, nggak cocok kita punya tipe rumah 36. Anak 4, 1 diasuh oleh kakak, tak muat lah. Tapi kalau masih anak 1, muat lah, kan begitu. Nah, cari lagi di Marelan, cari lagi di Helvetia, cari. Ada juga tipe 36, tapi ini tanpa subsidi. Lihat, fotokan, ada nomor handphone, hubungi, ngomong, Pak, ini harga rumahnya berapa kalau di cicil berapa, DP berapa? Pak, DP-nya 40 juta. Wah, puji Tuhan, 40 juta. Angsurannya berapa, Pak? Angsurannya 2 juta. Bervariasi, 2.500.000. Paling murah pun 1.900.000, 1.800.000. Wah, itu masih di pinggir-pinggir Marelan. Bagaimana yang di kota-kota, gitu ya? Nah, ini saudara, ya, yang saya maksudkan ilustrasi ini, saudara, mencari rumah begini saja era sekarang, wah, sulit sekali. Akhirnya saya fokuslah sama Tuhan. Kalau ini saya fokus, saya bisa tambah botak aja ini, kan gitu, MBA. Rambut pun mulai agak memutih-mutih. Kalau nggak dicat putih semua ini, saudara. Karena banyak yang dipikirkan, rontok, banyak yang dikerjakan, putih, ya wajarlah, usia sudah 48 tahun. Nah, maksud saya, rumah seperti ini pun manusia berusaha untuk mendapatkannya. Jadi kekuatan iman muncul mengatakan tidak perlu khawatir. Amen. Tidak perlu khawatir, itu sementara semuanya. Haleluya. Apa yang dicari orang itu sementara. Tapi ayat ini mengatakan tadi, Yohanes 14 ayat 2-3 ini meneguhkan ada rumah yang abadi kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, itulah rumah kita. Ya. Ya, kita bukan berarti gini, era-era Pentakosta dulu begini ya. Kita cinta Tuhan, Tuhan mau datang. Ya, enggak peduli kerja, enggak peduli belajar. Ya, jadi banyak generasi Pentakosta dulu bodoh-bodoh, ya, nggak pintar, bodoh-bodoh saya bilang. Orang-orang yang nggak cinta Tuhan pintar-pintar intelek, karena dia berpikir, kujual sawahku, kujual hartaku, kujual rumahku. Ngapain kita nabung-nabung ke bank? Maka ngapain kita asuransi? Toh Tuhan mau datang, nanti disimpan di bank, Tuhan datang, habislah itu. Asuransi, habislah itu. Mendingan apa adanya saja. Saudara, itu pemahaman yang salah. Berjaga-jaga itu adalah bekerja sambil juga kita berdoa. Amin. Ini berdoa, gak perlu cari duit. Berdoa, tinggal di rumah saja, Tuhan mau datang. Berdoa, gak berpikir bagaimana cari uang untuk menafkahi istri dan anak. Berdoa, bagaimana gak dipikirkan untuk masa depan istri dan anaknya nanti, pendidikannya, biaya kehidupan, gak dipikirkan. Yang penting Tuhan. Itu tidak sikap berjaga-jaga. Ya, sikap berjaga-jaga ya kita tetap bekerja, beraktivitas. Haleluya. Bekerja, saudara, jangan tinggalkan.
Kalau saudara masuk asuransi itu untuk prospek ke masa depan. Kalau saudara mau nabung, tabung sebanyak-banyaknya untuk masa depan istri, anak, atau cucu-cucu kita. Karena saudara jangan seperti umat Tuhan yang Pentakosta lama dulu. Saya katakan Pentakosta karena ada yang ekstrimnya, bukan semua Pentakosta, tapi ada beberapa. Nggak peduli lagi dia. Yang penting kontrak rumah, senang sukacita, Tuhan mau datang. Toh generasi 1 nggak datang Tuhan, generasi kedua nggak datang Tuhan. Melarat, miskin, yang lain yang nggak takut Tuhan kaya-kaya. Hitungan jari lah orang yang cinta Tuhan yang kaya ya. Hitungan jari. Ini menjadi kebodohan. Sikap kita bekerja dan berdoa, beribadah. Ya, beribadah, bekerja, beribadah. Jadi saudara aktiflah. Haleluya. Nah, yang pertama yang akan dijemput oleh Tuhan adalah orang yang mati di dalam Kristus. Yang pertama terlebih dahulu. Kalau dibaca di Wahyu 14 ayat 13, silakan baca Pak. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang diangkat adalah orang yang mati dalam Tuhan. Saudara garis bawahi orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, orang yang mati dalam Tuhan ini di mana sekarang, kan gitu ya? Sama-sama di Hades, tapi kita bukan maksudnya di Hades yang sengsara, tetapi di tempat yang nyaman yang disebut Firdaus. Jadi orang yang mati dalam Tuhan sementara ditempatkan di Firdaus, bukan di Hades, alam maut. Alam maut itu tempat yang tersiksa panas. Lazarus ya, perumpamaan Lazarus di tempat yang Firdaus, orang kaya tempat yang alam maut. Itu contohnya. Jadi Tuhan menempatkan orang mati di Firdaus, tapi ingat, dalam Tuhan. Perlu digarisbawahi, dalam Tuhan. Bukan mati dalam Kristen. Kuburan banyak salib ya, kuburan Kristen salib semua, ciri khas salib. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, binatang kesayangan pun juga dibikin salib. Di rumah ada peliharaan kucing. Lahir 3, mati satu persatu. Tahulah anak kami nih kan, ya namanya anak-anak ya, si Willy, si Kevin, si Angel, main-main, matilah satu kucing. Dikuburlah kucing itu di dekat pohon mangga, dibikin salib. Namanya main anak-anak, ya, mati lagi yang kedua, dikubur lagi, dibikin lagi salib. Bapak Ibu Saudara, mati dalam agama Kristen dia. Nah, maksud saya, boleh-boleh saja orang yang KTP-nya Kristen mati dalam Kristen. Kuburannya salib, mati dalam Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu dipertanyakan, apakah dia mati dalam Kristen atau mati dalam Tuhan? Kalau mati dalam Kristen, kita nggak perlu nyinggung yang lain ya. Sudah pastilah itu nggak dibangkitkan, ya. Kalau mati dalam Kristen tidak dibangkitkan, sesuai dengan Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi yang mati akan hidup. Itu bermaksud, ayat ini menjelaskan, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Itu janji Tuhan. Jadi mati dalam Tuhan perlu dipertanyakan. Nah, udah penjahat dia, pembunuh, perampok, bertato karena di penjara, meninggallah dia karena dia identitasnya KTP-nya Kristen. Orang mengatakan, ya amang ini sudah masuk surga. Sudah masuk surga. Walaupun banyak kejahatan, tapi lihatlah kebaikannya.
kejahatannya 100, kebaikannya cuma 1. Yang 1 itulah kita perhatikan. Ini diperhitungkan Tuhan, masuk surga. Ya nggak mungkin ngomong yang apa ya, wah emang ini masuk neraka, dilempar batu kita nanti. Masuk neraka. Ya, makanya ketika kita masuk tempat duka, kita baca diri kita sendiri, baca situasi, kita yakin atau tidak yakin kita tahu. Ya, kita tahu. Kadang-kadang kita ngobrol dengan teman kita, nggak apa-apa, 2 orang bertahu nggak ada masalah. Nggak yakin saya itu masuk surga, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang sama, woi, nggak yakin, bapak ini masuk surga, neraka semua. Wah, habis kita, nggak boleh. Ada etika bahasa. Jadi kalau kita berada di tempat duka, kita lihat siapa yang meninggal itu. Kan ada konfirmasi iman ya. Wah, Bapak Yakub Nahway sudah berangkat, sudah berjumpa dengan Tuhan. Udah berjumpa, gak nunggu pada hari Maranatha, udah berjumpa dengan Tuhan. Mati dalam Tuhan. Ya, Bapak, apalagi banyak hamba-hamba Tuhan di era sekarang ya. Di tahun 2021 ini ya, banyak yang sudah meninggal dalam Tuhan, masuk surga. Tapi ini preman, penjahat, saudara-saudara, udah kita diam aja. Kalaupun diberikan kata penghiburan, jangan menyinggung-nyinggung tentang keselamatan. Jangan menyinggung ya. Tapi kalau yang sudah meninggal dalam Tuhan, kita bilang, Amang ini sudah berjumpa dengan Tuhan. Ketika sebelum dia meninggal, dia sudah diperdamaikan, sudah mengaku dosa, meninggalkan perbuatan dosa, bahkan sudah mengadakan perjamuan kudus. Dia terima, walaupun selama masa hidupnya gak pernah ke gereja. Kalaupun ke gereja itu hanya waktu Natal saja, Kristen kapal selam. Natal muncul dia, selesai Natal tenggelam lagi. Tapi ketika di masa akhirnya dia buka hati, kita jangan menghakimi ya. Dia buka hati, dia diterima Tuhan. Daripada sudah melayani bertahun-tahun, pelayanan dimulai pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2020, tapi tahun 2021 enceng. Kalau bahasa main-main, enceng lah Tuhan, aku gak perlu melayani lagi lah Tuhan. Ya, aku mau cari kerja, fokus untuk dunia Tuhan. Saudara-saudara, dia fokus dengan dunia, jatuh dalam dosa, meninggallah dia. Kemanalah kira-kira saudara? Ya, maka waktu Yesus disalib, salah satu penjahat mengaku Yesus. Sudah begitu banyak kejahatannya, dia hanya sepatah kata dia berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Janji Yesus gak pernah bohong. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Daripada imam-imam itu berlewatan, imam-imam pakar-pakar Taurat ya, pemuji-pemuji lah kita bilang, lewi-lewi begitu, berlewatan begitu sampai menantang, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salibmu itu, maka kami percaya. Dia lebih percaya, dia nggak gitu yakin firman Tuhan, nubuatan yang ada itu, tapi dia mau lihat kalau engkau anak Allah, ditantangnya lagi. Tapi bagi kita iman. Sebelah kanan Yesus yang penjahat itu beriman kepada Yesus. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Nah, jadi yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan kitab Daniel 12 ayat 2 itu juga sudah menerangkan akan ada kebangkitan bagi orang kudus. Dibangkitkan. Ini sudah diterangkan di kitab Daniel 12 ayat 2 kalau di perjanjian lama. Dibangkitkan. Nah, berjumpa dengan Tuhan. Barulah yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Syarat dan ketentuannya berlaku dalam Tuhan. Bukan dibilang orang-orang yang hidup dalam Kristus ini begini, biasa-biasa aja. Tidak, ada 4 tipe ya, semak belukar, berbatu-batu pinggir jalan, tanah yang subur. Di mana kita? Tentu yang di tanah subur inilah yang diangkat Tuhan, karena dia menghasilkan. Ada hasil, ada buah 30 walaupun masih proses, ada buah 60 masih proses, ada buah semakin lebih baik lagi, berkenan lagi di hadapan Tuhan 100%. Lihat saudara ya, syarat dan ketentuannya yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus.
hidup adalah Kristus. Menyatu, kita menjadi milik Kristus. Itulah gereja. Bahasa Portugisnya igreja, milik kepunyaan Allah. Nyatu, bersatu kita. Jadi tidak lagi kompromi dengan perkara-perkara dunia. Kita tinggal di dunia tapi tidak duniawi. Ya. Kita tinggal di dunia tapi hidup kita hidup sorgawi. Ya, di mana kita bawa sorga, sorgawi. Bekerja pun kita bawa suasana sorgawi gitu. Walaupun di dunia. Jangan kita di dunia kita bawa suasana duniawi. Dalam aktivitas pekerjaan membawa suasana sorgawi, bukan duniawi. Kita tinggal di dunia ini tapi tidak duniawi. Tapi kita bawa suasana sorgawi. Haleluya. Nah, itu yang bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Itu salah satunya ya, sikap kita hidup dalam Kristus. Kita menyatu dalam Tuhan, hidup kita membawa suasana surgawi. Dan ketika Tuhan datang, 1 Korintus 15 ayat 51. Kitab 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, maksud daripada ayat ini ya, kalau dibaca di ayat 50, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kelanjutannya adalah begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh orang yang tidak percaya. Rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaat, supaya tetap menjadi jemaat yang dipersiapkan, jemaat yang kudus, yang tidak bercacat celah, menjadi mempelai Kristus. Suatu rahasia. Jadi rahasia ini sudah kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui rahasianya, Bapak Ibu Saudara, maka sikap kita pun berhati-hati, berjaga-jaga. Apa rahasianya? Dikatakan rahasianya adalah kita tidak akan mati semuanya. Artinya ini ketika Tuhan datang ya, lain waktu yang mati yang dibangkitkan, ini tentang kedatangan Tuhan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri. Hitungan detik, pada waktu bunyi sangkakala, bunyi trompet daripada malaikat yang akan membunyikan sangkakala itu atau nafiri itu. Saudara-saudara, umat kepunyaan Allah, milik Kristus tentunya, akan peka dan sensitif mendengar. Gak mungkinlah dibunyikan sangkakala. Tenet. Tuhan, untuk apa itu ya? Nah, kita bertanya lagi, untuk apa Tuhan? Kan gak mungkin ya. Ini suatu rahasia. Rahasianya, sangkakala, trompet itu pada umumnya, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, itu trompet perang, trompet panggilan untuk beribadah, trompet untuk berkumpul, itu ada didengar oleh umat Israel. Panggilan. Jadi kalau mau perang, peranglah mereka. Kalau nggak bunyi trompet, jangan perang dulu. Jadi bunyinya berbeda-beda. Nah, tentunya telinga orang yang percaya, yang dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, ini mendengar. Ketika bunyi sangkakala, pastilah kita akan melihat ke angkasa. Hah? Cus, hilang. Haleluya. Lagi tidur, cus, hilang. Apanya hilang? Orangnya hilang. Tapi apa yang dikenakannya tertinggal. Di Amerika lagi malam, orang tidur, diangkat satu persatu.
oleh Tuhan. Di Indonesia lagi bekerja, diangkat oleh Tuhan. Ya. Lagi belajar di sekolah, diangkat satu persatu. Diangkat. Di mana kita berada? Suasana pagi kah? Suasana malam kah? Siang, sore? Itu peristiwanya global seluruh dunia. Terjadilah hari pengangkatan bagi orang percaya. Maka siap-siap dan berjaga-jaga. Ini saya katakan demikian saudara, kadang-kala kita ini kan gak berjaga-jaga ya. Asik dengan persoalan, asik dengan masalah kita, asik dengan apa yang kita alami, ya. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah penyakit. Itu aja kita pikirkan saudara. Akhirnya terlupa ibadah. Ketika Tuhan datang, bagaimana? Apakah ini diangkat Tuhan atau tidak? Karena yang berhubungan dengan Tuhan itu akan diangkat. Magnet, seperti magnet dengan paku, diangkat besi ya, diangkat. Jadi harus sama dia, diangkat. Kalau plastiknya, kalaunya kertas daun tidak diangkat, Kristen daun, Kristen kain nggak diangkat, tapi Kristen besi diangkat oleh magnet, itu diangkat oleh Tuhan pada bunyi sangkakala, dan sekejap mata kita diubah. Punya mata palsu, mata palsunya tertinggal. Punya gigi palsu, gigi palsunya tinggal. Jantungnya sudah ada cincin 1, cincin 2, cincinnya tinggal. Teng. Karena yang diangkat Tuhan adalah tubuh utuh kita yang original. Kalau memang cacatnya tubuh kita nggak punya tangan saudara, ya, tangan palsu tempel, tangan palsu tinggal. Tapi sekejap mata kita diubah, utuh semuanya. Nggak mungkin nggak ada punya tangan. Anak kecil diubah Tuhan, nggak mungkin anak-anak terus, dia dalam bentuk dewasa diangkat Tuhan. Nggak mungkin lah anak saya Serti diangkat Tuhan, jumpa Serti masih kecil, ya masih 6 tahun, nggak mungkin. Pada hari Maranatha semuanya disempurnakan. Haleluya. Nah, dengan sekejap mata dan mengenakan baju yang cukup mewah sekali. Tidak ada ditemukan di dunia ini yang dikenakan baju kita, yaitu jubah kemuliaan. Jubah inilah yang masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu menjelaskan jubah inilah yang kita pakai. Dan Wahyu 19 ayat 8, apakah jubah itu? Jubah putih yang berkilau-kilauan, yang bersinar. Jubah apa yaitu? Itulah jubah daripada hasil daripada perbuatan orang-orang kudus. Jadi untuk masuk tahap selanjutnya, ya, maksud kedatangan Tuhan karena waktu, ya, untuk menghakimi dan memberi pahala. Jadi berhubungan dengan perbuatan. Perbuatan kita akan diadili di pengadilan Kristus. Bukan dosa-dosa kita dihakimi, tetapi perbuatan-perbuatan kita akan dihakimi. Seperti contohnya, ya, seorang tuan memberikan talenta 5, 3, 2, 1 atau seberapa aja. Yang satu tidak dipertanggungjawabkan. Ini dituntut Tuhan dan ini tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi yang 2 dikembangkan 3, 3 dikembangkan 6, 6 dikembangkan sampai maksimal sekali. Inilah yang dikatakan, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan yang besar. Perbuatan baik kita ini bukan hanya sekedar menunjukkan kita melayani Tuhan, bukan. Jangan hanya satu saja, satu-satunya mengatakan, oh mimpin pujian, main musik. Tidak, ini salah satunya. Begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Galatia 6 ayat 10 itu, ya, untuk semua orang. Banyak apa saja yang saudara perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia tidak dihitung, tidak ada pahalanya. Pahalamu hanya sebatas di bumi saja. Nggak boleh ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Kalau ada motivasi keagamaan, motivasi yang lain dilakukan untuk berbuat baik, hangus. Tapi motivasi yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah yang berkenan. Nanti kita akan terima berbagai mahkota-mahkota, ya. Kalau saya temukan di Alkitab,
banyak mahkota di sini. Ada mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan mahkota kemuliaan dan sebagainya. Ini perbuatan baik kita disebut pengadilan Kristus. Jadi siapapun yang melayani akan terima mahkotanya. Berarti saudara-saudara, gereja Tuhan yang disebut mempelai yang bijaksana ini harus ada tindakan dan ada perbuatan. Berarti gereja bukan menjadi penonton-penonton yang budiman. Seperti nonton sepak bola, nonton pertandingan, ya hanya sekedar penonton saja, sampai mengkritiki lagi begitu ya. Bukan begitu cara tendangnya. Salah ninjunya, salah mainnya, taunya mengkritik aja, taunya memprotes aja. Tapi coba alami dengan perbuatan, terlibat di dalam. Inilah menjadi pelaku firman Tuhan yang budiman. Jadi jemaat Tuhan semuanya, mari kita berbuat baik. Bisakah berdoa? Bisa. Bisakah memberikan kepada orang yang susah? Silakan, bisa. Ya. Jadi maksud kedatangan Tuhan yang kedua adalah untuk menghakimi kita atas segala perbuatan baik kita dan memberi pahala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah maksud kedatangan Tuhan adalah kita disingkirkan dari sengsara, siksaan, penderitaan, kesusahan. Karena saya ambil dari istilah-istilah dari kutipan berbagai versi. Ada membuat kata sengsara besar, ada membuat siksaan yang besar, ada mengatakan penderitaan yang besar, ada kesusahan yang besar. Coba Pak dibuka, ini ayat terakhir, Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ayat ini menjelaskan bagi kita ada sesuatu peristiwa yang belum pernah terjadi menurut sejarah. Sekejam-kejamnya Hitler, peristiwa ini lebih kejam daripada Hitler. Ada yang dikasih gas beracun, ya, orang-orang Yahudi mati karena racun, menghirup racun, itu kejam sekali. Sampai kepalanya, rambut-rambutnya itu, kalau saudara mengetahui ya sejarah tentang Hitler, saya udah lihat videonya itu, rambut-rambutnya pun dikumpuli, botak-botak, rambutnya dikumpuli satu kamar. Penyiksaan-penyiksaannya, alat penyiksaannya lagi bagaimana, sampai ada gas yang beracun. Saudara, itu memang dahsyat sekali siksaannya. Tetapi ayat ini mengatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Rupanya ini kesusahan besar yang sangat luar biasa, penyiksaan yang sangat luar biasa. Tapi ini menyatakan penyiksaan yang cukup besar, cukup dahsyat sekali. Ya, berapa lama ini? 3,5 tahun. Kalau saudara baca kitab Daniel 7 ayat 25, itu sudah dinubuatkan orang-orang yang tertinggal itu akan disiksa 1 masa, 2 masa, setengah masa, sama dengan 1260 hari, sama dengan 42 hari, sama dengan 3,5 tahun. Mengalami penyiksaan yang sungguh luar biasa dahsyat. Nah, Tuhan datang, maka kita diangkat, kita tidak mengalaminya. Saudara bisa catat ayatnya itu, di mana janji Tuhan itu? Di 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan, kita tidak ditimpa murka. Di Daniel 12 ayat 1 juga, ya, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Di 1 Tesalonika 1 ayat 10 mengatakan juga, Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan di Wahyu 3 ayat 10 juga mengatakan, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Jadi Maranatha datang mengangkat kita, menyingkirkan kita dari masa kesukaran yang besar yang disebut zaman antikristus. Haleluya. Sudah dekatkah itu? Sudah. Kenapa bilang sudah dekat? Segala perlengkapan peralatan semuanya kalau diselidiki satu persatu sudah. Makanya saudara
tanda itu, tanda zaman. Ting, 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 ting. Salah satu sudah. Tinggal identitas siapa pemimpin antikris ini masih spekulasi, belum dapat. Tinggal harinya. Maka kita, pesan Alkitab tadi yang sudah kita baca, mari kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Ya, menjadi mempelai yang bijaksana. Gereja yang bijaksana inilah yang diangkat Tuhan, yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Jangan lengah, jangan santai, aktifkan hidup saudara, jangan pasif tapi aktif, jangan pesimis tapi optimis. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Kalau orang yang menyalahkan Tuhan tertinggal. Mana sih Tuhan? Gak ada Tuhan. Aku begini-begini saja Tuhan. Itu sudah menyalahkan Tuhan. Sama dengan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Mana sih Musa? Kami tetap begini. Orang-orang yang bersungut-sungut akan tewas di padang gurun. Orang-orang yang bersungut akan tertinggal pada hari kedatangan Tuhan. Mari kita belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Apapun keadaan kita, situasi kita, tetap kita punya prinsip, saya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menyembah Tuhan.